Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bunda-Budi Healing dimanapun berada, salam sehat dan salam bahagia. Saat ini kami berkesempatan datang dan melihat langsung lokasi yang berdampak pasca banjir bandang, tepatnya di jembatan Gunung Nago, Padang, Sumatera Barat. Banjir bandang yang menerjang beberapa wilayah di Sumatera ini, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ini termasuk bencana alam yang sangat dahsyat. Kamis 27 November 2025 pagi hari, saat itu debit air Sungai Batangkuranji naik drastis karena hujan deras. Dan kemudian jembatan Gunung Nago putus dan ambruk sekitar jam 6 sampai 7 pagi. Banjir bandang juga meluas pada dini hari 28 November 2025 akibat jebolnya bendungan di area tersebut. Februari 2026. Beginilah kondisi terkini di jembatan Nago, dan kondisi jembatan Gunung Nago masih dalam kondisi putus dan belum bisa berfungsi normal. Akses warga belum sepenuhnya pulih dan masih bergantung pada jalur alternatif. Aktivitas masyarakat terganggu, mobilitas warga, pelajar, dan pekerja jadi sulit, termasuk akses ke kampus seperti UNAN. Warga harus memutar jauh atau bahkan nekat menyeberangi sungai. Distribusi barang dan aktivitas ekonomi pun ikut terhambat. Untuk saat ini, jembatan Gunung Nago masih dalam tahap perencanaan dan perbaikan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum sudah turun langsung ke lokasi. Infrastruktur di kawasan Gunung Nago seperti jembatan, jalan, irigasi, dan sungai akan dibangun ulang atau direkonstruksi. Perbaikan ini jadi prioritas karena menyangkut kebutuhan air dan akses masyarakat. Berikut kondisi alat berat ekskavator di area jembatan Gunung Nago, Padang, Sumatera Barat. Ekskavator sudah diturunkan ke lokasi. Pemerintah melalui tim teknis mengerahkan beberapa unit ekskavator di kawasan Gunung Nago.
Alat ini digunakan untuk membersihkan material lumpur dan kayu, membuka kembali aliran sungai, menormalkan jalur air yang tersumbat. Fokus utama ekskavator adalah untuk normalisasi sungai. Ekskavator terlihat bekerja di aliran sungai untuk mengatasi pendangkalan dan sumbatan. Ini penting supaya air tidak meluap lagi. Risiko banjir susulan bisa dikurangi. Terlihat sisa material banjir bandang di jembatan Gunung Nago. Setelah banjir bandang di kawasan jembatan Gunung Nago, banyak material terbawa arus dan menumpuk di sekitar sungai serta lokasi jembatan. Banjir bandang pun juga membawa material batu dari perbukitan. Ukurannya bervariasi dari kerikil hingga batu besar. Dan ini merusak fondasi jembatan serta memperparah kerusakan. Kayu gelondongan dan ranting turut serta terbawa dari hulu. Banyak yang tersangkut di bekas jembatan dan pinggir sungai. Ini jadi salah satu penyebab aliran air tersumbat. Dinding itu masih menyimpan garis coklat, bukan cat, bukan hiasan, tapi tanda setinggi dada, tempat air pernah berhenti. Jalan dipenuhi material banjir. Masih banyak bagian jalan tertutup lumpur tebal, batu dan kerikil, serta kayu dan puing. Kondisi ini membuat jalan licin dan berbahaya, terutama saat hujan. Kami memberanikan diri untuk masuk lebih dalam ke lokasi banjir bandang ini. Langkah demi langkah terasa berat. Bukan hanya karena lumpur yang masih tersisa, tapi karena setiap sudut menyimpan cerita yang belum selesai.
Di sini bukan hanya rumah yang rusak, tapi juga kenangan yang ikut hanyut bersama derasnya air. Ternyata begitu luas dampak banjir bandang ini. Air telah surut, namun jejaknya masih tertinggal di setiap sudut kehidupan. Suasana kini memang lebih tenang, tapi luka itu masih terasa. Tersimpan dalam diam di setiap sudut yang kami lewati. Terlihat warga mengumpulkan kayu dan sisa material banjir bandang. Seolah mereka sedang memungut kembali harapan yang sempat hanyut. Mereka belajar bangkit dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka membangun kembali arti bertahan. Sekarang kondisi sungai di sekitar lokasi jembatan Gunung Nago, debit air di Sungai Batang Kuranji, area Gunung Nago masih fluktuatif. Awal Februari sempat menurun karena cuaca panas, namun di waktu lain juga kembali meningkat saat hujan turun.
Ketika debit sungai meningkat, jalan alternatif bisa ditutup sementara demi keselamatan. Risiko banjir susulan pun masih ada. Di balik terangnya hari di jembatan Gunung Nago, pernah ada amarah air yang tak terbendung. Datang tanpa aba-aba, menyapu cerita dan menyisakan luka. Lumpur mungkin akan mengering, air pasti akan surut. Namun, kenangan tentang hari itu akan selalu tinggal di hati yang pernah merasakannya. Bukan hanya rumah yang runtuh, tapi juga rasa aman yang perlahan hilang. Dan di sanalah manusia belajar arti kehilangan. Dari sisa kayu dan puing, mereka bangkit tanpa banyak kata, karena harapan selalu menemukan jalannya. Alam pernah menguji sekuat ini, dan mereka tetap berdiri, meski dengan hati yang pernah hancur. Di balik musibah, selalu ada kekuatan untuk bangkit. Tidak mudah, tapi kita pasti bisa melewati ini bersama.